Halo sahabat sosiologi, pada podcast kali ini kita akan membahas biografi dan pemikiran Emil Durkheim. Sebagai pakar, kiprahnya sudah tidak diragukan lagi. Bahkan berkat jasanya, terlahirlah Fakultas Sosiologi pertama di Eropa pada tahun 1895. Lewat beberapa teorinya, Durkheim memiliki pengaruh kuat dalam perkembangan sosiologi. Mulai dari penjelasannya mengenai fenomena bunuh diri, fenomena agama, hingga konsep fakta sosial dalam masyarakat. Emil Durkheim lahir di Epinal, Perancis pada tanggal 15 April tahun 1958. Durkheim berasal dari keluarga Yahudi Perancis yang saleh. Ayahnya merupakan seorang rabi. Bahkan Durkheim adalah keturunan dari satu garis panjang para rabi. Meskipun demikian, setelah lulus sekolah ia meninggalkan keyakinan agamanya, dan lebih memilih menjadi seorang yang humanis dan rasional. Durkheim menolak untuk menjadi seorang pendeta. Sejak saat itu, perhatiannya terhadap agama lebih bersifat akademis ketimbang teologis. Hidup Durkheim sendiri sangat sekuler. Kebanyakan dari karyanya bertujuan untuk membuktikan bahwa fenomena keagamaan berasal dari faktor-faktor sosial, bukan faktor ilahiyat. Pria berdarah Yahudi ini dikenal sebagai salah seorang pendiri sosiologi. Perhatian besar Durkheim terhadap ilmu sosial sudah terlihat semenjak ia menjadi mahasiswa di École Normale. Durkheim masuk ke École Normale Supérieure pada 1879. Angkatannya adalah salah satu yang paling cemerlang pada abad ke-19. Banyak teman sekelasnya, seperti Jean Jaurès dan Henri Bergson, yang kemudian menjadi tokoh besar dalam kehidupan intelektual Prancis. Sistem akademik Prancis pada saat itu belum mempunyai kurikulum ilmu sosial. Durkheim merasa tidak begitu tertarik pada ilmu-ilmu kemanusiaan. Dia lulus dengan peringkat kedua terakhir dalam angkatannya ketika ia menempuh ujian aggregation dalam ilmu filsafat pada 1882. Ujian tersebut merupakan syarat untuk posisi mengajar dalam pengajaran umum. Dalam sejarah perkembangan ilmu sosial modern, Durkheim menjadi salah satu faktor kunci yang mampu memformulasikan sosiologi sebagai disiplin ilmiah sehingga dapat diterima di ranah akademik. Di École Normale Supérieure, Durkheim belajar di bawah Fustel de Coulanges, seorang pakar ilmu klasik yang berpandangan ilmiah sosial. Pada saat yang sama ia membaca karya-karya Auguste Comte dan Herbert Spencer. Durkheim tertarik dengan pendekatan ilmiah terhadap masyarakat sejak awal karirnya. Durkheim mendalami metodologi ilmiah dan prinsip moral yang diperlukan untuk menuntun kehidupan sosial. Durkheim menolak karir tradisional dalam filsafat. Dia berupaya mendapatkan pendidikan ilmiah yang dapat disumbangkan untuk pedoman moral masyarakat. Minat Durkheim dalam fenomena sosial juga didorong oleh politik. Kekalahan Prancis dalam perang melawan Prusia telah memberikan pukulan terhadap pemerintahan republikan yang sekuler. Banyak orang menganggap pendekatan Katolik dan sangat nasionalistik sebagai jalan satu-satunya untuk menghidupkan kembali kekuasaan Prancis yang memudar di daratan Eropa. Durkheim sendiri seorang Yahudi dan sosialis. Dia berada dalam posisi minoritas secara politik. Banyak anggapan bahwa Durkheim merupakan seseorang yang konservatif. Namun kenyataannya Durkheim mempunyai minat yang besar terhadap sosialisme. Pemikiran sosialismenya sangat berbeda dengan pemikiran Marx dan pengikutnya. Durkheim menyebut Marxisme sebagai seperangkat hipotesis yang dapat dibantah dan ketinggalan zaman. Menurut Durkheim, sosialisme mencerminkan gerakan yang diarahkan pada pembaharuan moral masyarakat melalui moralitas ilmiah. Durkheim tidak tertarik pada metode politik jangka pendek seperti aspek ekonomi dari sosialisme. Dia tidak melihat proletariat sebagai penyelamat masyarakat. Durkheim sangat menentang agitasi atau tindak kekerasan. Menurut Durkheim, sosialisme mencerminkan sebuah sistem di mana di dalamnya prinsip moral ditemukan melalui studi sosiologi ilmiah. Seseorang yang berpandangan seperti Durkheim sulit memperoleh pengangkatan akademik yang penting di Paris. Karena itu setelah belajar sosiologi selama setahun di Jerman, kemudian ia pergi ke Bordeaux pada 1887. Pada saat itu, di sana baru saja dibuka pusat pendidikan guru pertama di Prancis. Di sanalah Durkheim mulai mengajar pedagogi dan ilmu-ilmu sosial, yang merupakan suatu posisi baru di Prancis. Dari posisi ini, Durkheim memperbarui sistem sekolah Prancis dan memperkenalkan studi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulumnya. Namun kecenderungannya untuk mereduksi moralitas dan agama ke dalam fakta sosial, membuat ia banyak dikritik. Pada tahun 1893, Durkheim menerbitkan karyanya yang berjudul The Division of Labor in Society.
Dalam karyanya ini Durkheim membahas tentang pembagian kerja yang spesifik dan kondisi solidaritas masyarakat. Durkheim membagi konsep solidaritas ke dalam dua jenis, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Perbedaan solidaritas tersebut dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu faktor pengikat solidaritas dan sanksi yang diterapkan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan individu. Durkheim menyatakan bahwa solidaritas mekanik identik dengan masyarakat tradisional, sedangkan solidaritas organik identik dengan masyarakat modern. Dalam solidaritas mekanik, masyarakat diikat oleh kesamaan yang terwujud dalam kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif merupakan seluruh kepercayaan dan perasaan bersama yang dianggap umum dalam sebuah masyarakat. Kejahatan dalam solidaritas mekanik didefinisikan sebagai tindakan yang mencederai kesadaran kolektif. Sanksi bagi pelaku kriminal dalam solidaritas mekanik bersifat represif. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk membalas, merugikan, atau membuat pelaku menderita, seperti hukuman mati, memotong anggota tubuh, memberikan penyiksaan, dan lain sebagainya. Sementara itu, dalam solidaritas organik, solidaritasnya justru diikat oleh perbedaan dalam bentuk pembagian kerja. Dalam solidaritas organik, setiap orang memiliki tugas yang spesifik dan saling bergantung antara satu dengan lainnya. Sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak kriminal dalam solidaritas organik bersifat restitutif. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terganggu akibat tindak kriminal tersebut seperti semula. Dalam solidaritas organik, masyarakat tidak diikat oleh kesadaran kolektif. Oleh karena itu, tindak kriminal tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang mencederai seluruh masyarakat. Sehingga sanksi yang bersifat represif tidak lagi dibutuhkan. Hukuman yang diberikan adalah dengan memasukkan pelaku kriminal ke lembaga pemasyarakatan atau lapas. Tujuannya agar pelaku kriminal bisa kembali lagi menjadi anggota masyarakat yang baik. Pada tahun 1895, Durkheim menerbitkan karyanya yang berjudul The Rules of Sociological Method, yaitu sebuah manifesto yang menyatakan apa itu sosiologi dan bagaimana cara kerjanya. Dalam karyanya tersebut, Durkheim mencetuskan sebuah konsep yang diberi nama fakta sosial. Durkheim mendefinisikan fakta sosial sebagai cara bertindak, berpikir, atau berperasaan yang berada di luar individu. Namun, fakta sosial memiliki kekuatan untuk memaksa individu tersebut. Bagi Durkheim, fakta sosial merupakan pokok bahasan utama sosiologi, yang membedakan sosiologi dengan disiplin ilmu lain. Pada tahun 1897, Durkheim menerbitkan karyanya yang berjudul Suicide. Dalam tulisannya tersebut, Durkheim mencoba melihat hubungan antara lingkungan sosial dan fenomena bunuh diri. Durkheim mengkaji data statistik angka bunuh diri di wilayah Eropa Barat. Dia menemukan sesuatu yang menarik. Wilayah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Protestan, memiliki angka bunuh diri yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Katolik. Durkheim kemudian menyimpulkan bahwa rendahnya solidaritas di antara pemeluk agama Kristen Protestan, yang cenderung lebih individualis dan kritis, merupakan penyebab utama tingginya angka bunuh diri di wilayah tersebut. Dalam Suicide, Durkheim membedakan 4 jenis bunuh diri, yaitu 1. Egoistic suicide. Bunuh diri egoistik dilakukan seseorang karena merasa kepentingan sendiri lebih besar daripada kepentingan kesatuan sosialnya. Hal ini mengacu pada jenis bunuh diri sebagai hasil dari proses individualistik yang berlebihan, di mana individu menjadi semakin terpisah dari komunitasnya. Bunuh diri egoistik terjadi ketika seseorang merasa terisolasi secara sosial dan merasa tidak memiliki tempat di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya solidaritas pada masyarakat di mana ia tinggal. 2. Altruistic suicide. Jenis bunuh diri ini terjadi ketika individu dan kelompok terlalu dekat dan intim. Bunuh diri semacam ini merupakan hasil dari proses integrasi individu yang berlebihan ke dalam kelompok sosialnya. Bunuh diri altruistik adalah pengorbanan hidup seseorang untuk menyelamatkan atau menguntungkan orang lain, demi kebaikan kelompok atau untuk melestarikan tradisi dan kehormatan suatu masyarakat. Bunuh diri ini selalu disengaja. Terkadang direncanakan dan dilakukan dengan sukarela. Dan terkadang, bisa pula terjadi di luar keinginan pribadi, namun lebih diakibatkan oleh kekuatan dari fakta sosial yang memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Misalnya seperti, ritual bunuh diri seppuku atau harakiri, yang dilakukan oleh samurai di Jepang untuk memulihkan nama baiknya, setelah gagal menjalankan tugas. 3. Anomic suicide.
Bunuh diri ini terjadi ketika seseorang dihadapkan pada situasi anomi, sehingga ia kehilangan arah dalam kehidupan sosialnya. Anomi adalah keadaan moral di mana orang yang bersangkutan kehilangan cita-cita, kehilangan tujuan, dan ketiadaan norma dalam hidupnya. Individu berada pada situasi di mana norma lama sudah tidak berlaku, sedangkan norma baru belum dikembangkan. Durkheim menjelaskan bahwa ini merupakan keadaan gangguan moral yang mana manusia tidak mengetahui batas-batas pada keinginannya dan terus-menerus dalam keadaan kecewa. 4. Fatalistic suicide. Kebalikan dari anomic suicide. Bunuh diri ini dilakukan seseorang karena ia merasa sangat tertekan oleh aturan yang terlalu mengekang kebebasannya. Misalnya, bunuh diri yang dilakukan para tahanan penjara. Pada tahun 1902, Durkheim akhirnya mencapai tujuannya untuk memperoleh kedudukan terhormat di Paris ketika ia menjadi profesor di Sorbonne. Karena universitas-universitas Prancis secara teknis adalah lembaga-lembaga untuk mendidik guru-guru di sekolah menengah. Posisi ini memberikan Durkheim pengaruh yang cukup besar. Kuliah-kuliahnya wajib diambil oleh seluruh mahasiswa. Pada tahun 1912, Durkheim menerbitkan karya besar terakhirnya yang berjudul The Elementary Form of the Religious Life. Dalam buku ini, Durkheim membahas tentang agama paling primitif yang dikenal oleh manusia. Bagi Durkheim, agama merupakan kesatuan sistem kepercayaan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan hal-hal sakral dan profan. Berangkat dari definisi tersebut, Durkheim menyatakan bahwa totemisme atau pemujaan terhadap hewan dan tumbuhan merupakan bentuk agama paling primitif yang dikenal oleh manusia. Durkheim berargumen bahwa gagasan mengenai hal-hal yang sifatnya sakral dan profan diawali dari sesuatu yang wujudnya empiris bagi masyarakat tradisional, yaitu hewan dan tumbuhan. Bukan fenomena alam atau naturisme, maupun roh leluhur atau animisme. Menurut Durkheim, suku-suku dengan sistem kepercayaan totemisme memiliki ikatan persaudaraan yang unik. Alih-alih diikat oleh hubungan darah, mereka justru diikat oleh kesamaan nama atau totem. Totem ini sendiri umumnya mengambil bentuk dari spesies binatang atau tumbuhan tertentu. Totem-totem ini diukir, ditulis, dan bahkan digambar di bagian tubuh para penganut totemisme. Menurut Durkheim, tindakan mengukir dan menggambar totem-totem tersebut merupakan upaya untuk mengubah sesuatu yang sifatnya profan atau tidak suci menjadi sakral atau suci. Durkheim menyatakan bahwa Tuhan dan masyarakat memiliki 4 kesamaan utama, yaitu: pertama, keduanya merupakan keberadaan yang lebih besar daripada individu. Kedua, keduanya ditakuti oleh individu. Ketiga, keduanya tidak dapat hadir tanpa adanya kesadaran individual. Keempat, keduanya menuntut individu untuk mengorbankan sesuatu secara berkala. Pada Perang Dunia ke-1, generasi mahasiswa yang telah dididik Durkheim dikenai wajib militer. Banyak dari mereka yang tewas ketika Prancis bertahan mati-matian. Bahkan, René, anak laki-laki Durkheim sendiri tewas dalam perang. Hal tersebut menjadi sebuah pukulan mental bagi Durkheim yang tidak bisa ia atasi. Selain sangat terpukul, Durkheim juga terlalu lelah bekerja, sehingga akhirnya ia terkena serangan lumpuh dan meninggal pada 1917. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya.